Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore atau malam kawan-kawan semuanya. Semoga kalian semua selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. By the way, pernah gak nih kalian kirim barang lewat ekspedisi atau kargo, terus mas-masnya bilang kayak gini sama kalian, "Bang, ini barangnya nggak bisa kita hitung pakai kilo, jadi perhitungannya kita hitung pakai volume." Nah, kalian kan bingung gak tuh apa maksudnya kalau dihitung pakai volume itu dan bagaimana cara ngitungnya. Nah, di sini gue mau share sedikit sama kalian mengenai cara menghitung volumetrik di dalam dunia kargo atau ekspedisi. Jadi biar kalian semua tuh nggak dibodoh-bodohin lagi sama oknum di ekspedisi dan kalian bisa hitung sendiri bagaimana cara menghitung volume di dalam pengiriman barang tersebut. Oke, langsung aja check it out. Metode perhitungan berat dalam jasa pengiriman barang itu biasanya ada 3 ya. Yang pertama adalah metode timbang berat. Metode ini adalah metode yang paling lazim nih, yang biasa digunakan dalam pengiriman barang. Jadi kalau lu ngirim nih barang, ambil lu ngirim TV ya. Nah, di situ beratnya 10 kilo, ya udah, berarti dihitung charge-nya itu TV lu sebagai 10 kilo, seperti itu. Itu metode standar lah, lu semua udah pada tahu. Oke, lanjut ke berikutnya adalah metode volume atau dikenal sebagai volumetrik. Apa tuh volumetrik? Yaitu biasanya untuk barang ringan tapi memakan tempat volume barang yang besar. Nah, contohnya tuh kayak gimana? Nah, contohnya tuh kayak kasur, kayak sepeda. Nah, nih ya, lu lihat nih. Di sini kan ada kontainer nih ya, contohnya nih. Kalau lu ngirim barang, kan misalnya dari Jakarta sampai Surabaya. Di sini kan di dalam kontainer ini bukan cuma barang lu doang. Di sini ada banyak barang-barang lainnya. Nah, di kontainer kan ada 2 jenis ya, FCL dan LCL. Nanti itu gue jelasin di video berikutnya. Tapi di sini gue pengen jelasin bahwa kalau pengiriman barang, misalnya dari Jakarta ke Surabaya, di situ juga bukan barang lu doang, maka ada barang-barang yang sebenarnya nggak begitu berat, kayak yang tadi gue sebut, kayak kasur lah sebutnya. Kasur kan nggak begitu berat, tapi memakan space di kontainer ini. Makanya pihak ekspedisi itu biasanya ngitung ini sebagai volume, tidak dihitung sebagai kilo. Oke, lanjut, yaitu metode kubikasi. Apa tuh metode kubikasi? Yaitu biasanya untuk pengiriman barang jumlah banyak dan menginginkan harga paling murah dan menggunakan kargo laut. Nah, itu satuannya adalah meter kubik. Biasanya itu adalah untuk pengiriman laut. Nah, ini nanti gue jelasin di terakhir nih. Ini ada nih untuk metode kubikasi. Oke, langsung aja bagaimana cara menghitung volumetrik. Oke, cara menghitung volume pada perusahaan jasa pengiriman barang. Untuk pengiriman via darat dan laut, rumusnya adalah panjang dikali lebar dikali tinggi dibagi 4000. Untuk pengiriman via udara, rumusnya sama, panjang dikali lebar dikali tinggi dibagi 6000. Nah, kalau lu ada yang nanya nih, kenapa ini harus dibagi 4000 dan kenapa ini harus dibagi 6000? Nah, lu tanya aja sama yang bikin rumus dan lu tanya Asperindo, karena ini sudah disepakati, rumusnya sudah baku. Untuk darat dan laut dibagi 4000 dan untuk udara dibagi 6000. Jadi seperti itu ya. Lu mau ngirim di Tiki kek, lu mau ngirim di DHL, itu semua sama. Itu perhitungannya dibagi 4000 dan dibagi 6000. Oke, langsung aja contohnya nih ya. Contoh soalnya adalah berat sebuah lemari itu 20 kilo, maka berapa volumenya? Nah, kita kira-kira nih ya, misalnya ini lemari nih, ini lemari ya, tingginya tuh 150 lah katakanlah ya, tingginya 150, panjang lebarnya 100, panjangnya 100. Oke, kan tadi rumusnya panjang dikali lebar dikali tinggi, 100 dikali 100 dikali 150 dibagi 4000. Nah, lo hitung dah tuh pakai kalkulator.
Jadi berapa hasilnya? Ya betul, 100. Hasilnya adalah 375. Itu untuk yang via darat dan via laut. Lalu berapa hasilnya untuk yang pengiriman via udara? Kita pakai soal yang sama nih. Oke, 100 dikali 100 dikali 150 dibagi 6000. Berapa hasilnya? Ya betul, hasilnya itu adalah 250 untuk via udara. Jadi gini, kalau misalnya itu beratnya adalah 20 kilo dan volumenya yang didapat adalah 375, misalnya lu mau ngirim nih ya, ini lewat udara lah ya, lu kirimnya lewat pesawat terbang tuh, kirim lewat Lion Parcel misalnya. Nah, lu ngirim lemari, Lion gak bakal ngitungnya dikali charge-nya itu dikali 20 kilo, tapi Lion bakal menghitungnya dikali 250. Loh kenapa gitu? Nah itu yang tadi gue bilang, kalau misalnya ngirim, apalagi pesawat lah ya, pesawat kan ukurannya tidak sebesar kapal ya. Nah jadi untuk barangnya tuh terbatas, kecuali untuk pesawat freighter atau pesawat kargo. Kalau di situ pesawat passenger yang misalnya di bawahnya membawa barang juga gitu ya, itu nggak bakal makan banyak tempat, makanya dihitung volume. Dia nggak akan ngitung 20 kilo ini, yang dia hitung adalah 250. Jadi kalian udah paham ya, kalau misalnya ada yang lebih besar, pokoknya aturan mainnya gini, mana yang lebih besar volume atau kilonya, itulah yang dipakai oleh perusahaan ekspedisi dalam perhitungannya. Jadi paham ya, misalnya itu beratnya 20 kilo tapi volume 250, maka dia pasti pakai untuk yang 250 kalau pengiriman via udara. Kalau pengiriman via darat dan laut, pasti mereka akan memakai yang 375 seperti itu. Kalian mau ngirim di mana aja sama aja, kecuali kalian ngirimnya via tracking seperti itu. Nanti kita jelasin lah di video selanjutnya. Oke, next. Bagaimana cara menghitung kubikasi dalam ekspedisi laut? Oke, untuk menghitung kubikasi, rumus menghitung kubiknya nih gini. Panjang dikali lebar dikali tinggi dibagi 1 juta sama dengan meter kubik. Nah, kita contohkan lah ya. Nah, di sini ada pipa nih. Pipa yang buat apa nih? Pipa yang buat paku bumi atau apa nih? Nah, jadi kalau yang besar-besar kayak gini kan nggak akan dihitung pakai apa itu panjang, nggak akan itu dihitung kilo-kilo kan ya. Oke lah, kalian bisa hitung misalnya ambillah beratnya itu 1 ton lah ya, tapi biasanya ini di volume karena ini pengirimannya banyak. Kalau orang biasanya ngirim pipa ini nih biasanya partai besar gitu loh, ambillah dia ngirim dari Amerika ke Indonesia atau Indonesia ke Amerika, atau dari Jakarta ke Samarinda atau Jakarta ke Banjarmasin atau Banjarmasin ke Jakarta gitu loh. Nah di situ pasti dia partai besar. Kenapa partai besar? Yaitu karena untuk perusahaan-perusahaan atau buat suatu proyek, makanya dia pasti pakai satuannya meter kubik biar lebih murah daripada di ton. Kalau di ton dihitung 1 ton sama dengan 1 kilo kan gile gitu loh. Jadi langsung nih caranya ya. Contoh berat sebuah pipa adalah 1 ton, maka berapa kubik? Gampang aja. Jadi kita contohkan ya, misalnya di sini panjangnya 500 cm kan, 5 meter, terus tingginya misalnya 5 meter. Nah, langsung aja dibagi 1 juta, ini satuannya senti ya. Nah, terus langsung aja dibagi 1 juta dibagi meter kubik, maka hasilnya adalah 8 meter kubik. Jadi space ini untuk dimasukkan ke kontainer yang ada di laut tuh, untuk pengiriman laut kargo laut, kapal laut, itu space-nya adalah 8 meter kubik. Oke, jadi kalian udah paham ya bagaimana cara menghitung volume untuk via darat, via laut, dan via udara. Jadi perbedaannya itu aja. Dan untuk kubikasi itu pasti dibagi 1 juta seperti itu. Oke, sekian aja nih ya untuk video kali ini. Mungkin nanti nextnya kalau channel gue berkembang, gue bakal bikin video lagi gitu loh, karena gue senang aja ya di sini untuk share
sedikit ya, walaupun gue nggak punya banyak ilmu sih, tapi gue pengen lah sedikit share kepada kalian sedikit ilmu yang gue punya gitu loh. Karena gue jujur aja, gue geram dengan channel-channel di luar sana yang nggak mengedukasi masyarakat menjadi pintar seperti itu. Gue niatnya di sini hanya ingin mengedukasi masyarakat agar lebih pintar ke depannya gitu. Walaupun like-nya sedikit, share-nya sedikit, dan subscribe-nya sedikit, insya Allah selama gue masih ada waktu dan nyawa, gue bakal terus bikin konten. Oke? Jangan lupa klik like, share, and subscribe untuk mendukung channel edukasi di Indonesia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.